Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya hari Rabu ya jam 6 sore. Ini tadi agak telat sedikit jangan lewat timbangan ini. Kita buka pengajian kitab Matan Ghoyah wa Taqrib. Mungkin sebagian di sini udah ada yang pernah ngaji kan? Sampai kemarin terakhir bab puasa. Sekarang ini kita mulai dari awal lagi. Supaya apa? Supaya teman-teman yang belum ngaji, ya kan, belum ngaji, yang baru masuk mungkin itu bisa juga nyimak pengajian kita. Buat yang online juga. Ya. Dah. Jadi untuk keberkahan paling ini ya, saya bacalah dulu apanya, mukadimahnya ya. Kita mulai lagi, ya kan? Dari bab Toharoh. Jadi ada sedikit cerita nanti di dalam mukadimah ini. Latar belakang penulisan kitab ini adalah yaitu tentang Syekh Abu Syuja' Ahmad Al-Asfahani. Nama pengarangnya siapa? Abu Syuja' Ahmad Al-Asfahani. Abu Syuja' Ahmad Al-Asfahani ini adalah seorang qadhi. Kalau qadhi ini sekarang ini apa ya? Ketua MUI lah ya, ketua MUI majelis fatwanya lah. Jadi dia ini diminta oleh teman-temannya, kan kodi besar kan, ahli fikih. Wah Tuan Syekh, Tuan Syekh bikinlah satu kitab untuk supaya kami ini bisa mudah untuk menghafalnya, yang berisi dasar-dasar fikih. Maka beliau pun memenuhi permintaan kawan-kawannya, dikaranglah kitab namanya Al-Ghoyah wa Taqrib atau disingkat namanya kitab Taqrib, karangan siapa? Abu Syuja' Ahmad Al-Asfahani. Baik, saya baca mukadimahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarkib ini enggak usah ya. Enggak usah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Qala al-qadi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahmatullahu ta'ala alaihi rahimahullahu ta'ala alaihi. Sa'alani ba'du asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil Imam Syafi'i rahmatullahu ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi liyaqriba 'ala al-muta'allimi darsuhu wa yasmulu 'ala al-mubtadi'i hifdhuhu wa an akthura fihi minat taqsimati wa hasrul khisali fa'ajabtuhu ila dhalika taliban lithawabi radhiban ila Allah ta'ala bi tawfiqi lis-shawab innahu 'ala ma yasha'u qadir wa ba'duhu latifun khabir. Itu tadi pembukaan kitab, kata pengantarnya. Setiap buku pun ada kata pengantarnya kan? Maka di dalam kitab Taqrib ini pun ada kata pengantarnya juga. Apa isi kata pengantarnya tadi? Dia katakan sa'alani ba'du asdiqai hafizahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi. Sebagian dari sahabat-sahabatku meminta aku untuk menulis satu kitab yang berisi ringkasan-ringkasan hukum fikih menurut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah satu daripada 4 mazhab yang kita percayai di dunia ini. Mazhab itu apa? Mazhab itu kalau secara bahasa artinya jalan keluar, tempat keluar. Maksudnya itu mazhab ini adalah ulama-ulama yang telah berhasil menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Quran dan Hadis ini adalah dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam. Dan tidak semua orang bisa paham Quran dan Hadis, ya kan? Quran dan Hadis ini tidak bisa dipahami oleh semua orang. Kalaupun bisa dipahami, takut-takut pemahaman itu pemahaman yang salah. Sehingga diperlukan orang yang kompeten. Kompeten ini orang yang ahli. Orang yang ahli di dalam masalah menggali hukum-hukum Islam yang ada di dalam Quran dan hadis.
Siapa yang berhasil? Dulu banyak sekali yang berhasil. Ulama-ulama yang mendirikan mazhab. Mazhab ini gunanya apa? Untuk menggali hukum yang berasal dari Quran dan hadis. Sehingga dari Quran dan hadis ini tersimpullah berbagai macam hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Seperti itu. Dulu ada mazhab Sufyan As-Tsauri, ada mazhab apalagi? Mazhabnya siapa namanya itu? Daud Az-Zahiri, ada juga Daud Az-Zahiri, walaupun dia masih dipertentangkan. Banyak, kurang lebih kalau dalam kajian Ustadz Maulana Yunus itu katanya ada 21 mazhab lebih. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ya kan? Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya banyak mazhab yang hilang. Banyak mazhab yang hilang. Loh, kenapa hilang? Karena mazhab ini tidak terkodifikasi. Kodifikasi itu apa? Tidak tersusun, nggak terdata ya, nggak terdata. Sehingga ketika imam mazhabnya meninggal, mazhabnya punah. Namun ada 4 mazhab yang bertahan. Satu mazhab Hanafi, Abu Nu'man, Syekh Abu Nu'man Al-Hanafi. Beliau ini mazhabnya dipakai orang-orang yang tinggal di India, Pakistan, Bangladesh. Yang kedua mazhab Imam Malik bin Anas. Beliau banyak dipakai di daerah Jazirah Arab sana. Terus juga yang ketiga Imam Syafi'i, Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, ini banyak dipakai di dataran Asia, termasuk Indonesia, itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini dipakai banyak di daerah Maroko sana. Dan di antara 4 mazhab ini, inilah yang di antara 4 mazhab ini satu dipilih oleh Syekh Abu Syuja' Al-Asfahani, yaitu mazhab Imam Syafi'i, yang beliau karang ringkasan-ringkasan. Terus kalau ada 4 mazhab itu siapa yang benar? Ya kan? Siapa yang benar jadinya? Semuanya benar. Yang enggak benar itu orang yang tidak mau bermazhab, sok paten dia. Baca Quran, baca hadis sendiri, wah, hukumnya seperti ini. Akhirnya apa? Udah sesat, nyesatin orang. Itu enggak boleh ya. Terus bolehkah kita bikin mazhab sendiri? Boleh enggak? Saya si Baihaqi kan, membuat mazhab sendiri dia. Mazhab Baihaqi misalnya. Bisa enggak? Bisa. Di dalam kitab kitab Qawaidul Makkiyah dikatakan boleh. Pintu ijtihad tidak ditutup. Artinya apa? Orang boleh bikin mazhab, tapi kepintaran mereka harus seperti kepintaran 4 mazhab yang terdahulu. Semua imam mazhab itu semuanya ahli hadis. Semua imam mazhab itu semuanya ahli tafsir. Semua imam mazhab itu orangnya dari kecil tidak pernah buat dosa besar. Semua imam mazhab itu hafal Quran 30 juz. Bisa tuh lagi kan? Sampai 30 juz kan? Bikin mazhab sendiri bisa. Tapi ingat, semua mazhab itu juga ahli ibadah, ahli mujahadah. Imam Ahmad bin Hanbal itu sholat sunatnya satu hari berapa rakaat? 300 rakaat. Bisa. Gara-gara masuk penjara, ditahan sama raja, disiksa, jadinya diringkas sholatnya. Jadi 150 rakaat. Ringkasannya aja mah nggak sanggup ya kan? Apalagi full versionnya. 300 rakaat coba. Imam Syafi'i baca Quran hatam setiap hari. Hatam. Kalau bulan puasa hatamnya 2 kali. Bisa. Imam Maliki sedekahnya ribuan dinar, ratusan ribu dinar. Seperti itu. Itu yang saya ketahui. Yang saya nggak ketahui lebih banyak. Makanya ya kita sebagai orang awam ya kan, sebagai santri, sebagai pelajar ikutlah kepada mazhab. Salah satu dari mazhab. Kalau pindah mazhab boleh nggak, Sat?
tetap mazhab Hanafi kan. Nyentuh istri wudu nggak batal. Wudu nggak niat nggak apa-apa. Mandi hujan, basah muka, basah tangan, basah kaki, dah wudu lah itu. Sholat boleh. Enak mazhab Hanafi nih. Pindahlah, boleh nggak? Boleh. Pindah mazhab hukumnya boleh. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan boleh seorang itu pindah-pindah mazhab dengan syarat mutarotiban, harus dalam satu bentuk ibadah. Misalnya dia wudu, aku mau pindah mazhab Hanafi nih, ya udah niat aja. Saya niat untuk pindah ke mazhab Hanafi. Maka wudunya harus ikut Imam Hanafi. Nanti enak kan, di sini nggak batal kan? Wudu Imam Hanafi, rambut harus dibasuh minimal separuh. Minimal separuh. Mazhab ini enak kan? Rambut segini aja. Nah, makanya diguyonin dibikin candaan sama santri-santri Pakistan ini. Nanti kata Rasulullah kan umatnya dikenal dengan bekas-bekas air wudhunya kan. Jadi nanti kalau hari kiamat ada sekelompok orang yang percaya rambutnya cuma 3 helai aja, berarti itu orang Syafi'i katanya. Wudhunya harus ikut mazhab Hanafi, barulah batal wudhunya ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi keluar darah itu membatalkan wudhu. Jadi kalau kesenggol meja, lecet, keluar darah, batal wudhunya. Ya wudhu lagi. Mazhab Syafi'i enggak, ya kan? Jangan dicampur. Wudhunya ikut mazhab Syafi'i, batalnya ikut mazhab Hanafi, nggak boleh. Atau kebalik, wudhunya ikut mazhab Hanafi, batalnya ikut mazhab Syafi'i, itu pun tak boleh. Harus satu jalur dia. Paham ini? Nah, maka beliau pun memenuhi panggilan, memenuhi permintaan daripada sahabat-sahabatnya tersebut. Akhirnya terlahirlah sebuah karya namanya Kitab Al-Ghayah wat Taqrib. Itu latar belakangnya ya. Penulisan Kitab Takrib itu latar belakangnya adalah karena permintaan sahabat-sahabat penulis, itu Abu Syuja' Ahmad Al-Asfahani. Paham? Dan Kitab Takrib ini disarahnya dikomentari sama ulama lain, namanya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghozi, orang Mesir. Ibnu Qasim Al-Ghozi. Jadilah namanya kitab Fathul Qorib. Jadi ulama dulu gitu. Satu orang ngarang kitab, yang lainnya pada membahas kitab karangan itu. Jadi ilmu itu berkembang. Sekarang ini ada pula namanya hak cipta, ya kan? Kalau mau mengomentari buku orang, izin dulu. Kalau enggak, bentuknya kita bayar aja. Tapi ya gimana ceritanya, hak cipta itu perlu juga. Ya kan? Zaman sekarang ini kan canggih. Karangan awak, kata orang punya dia. Repot juga jadinya kan? Kalau zaman dulu itu orang tuh bahu-bahu. Gitu. Dan kitab Fathul Qorib ini, kitab yang saya pegang ini Fathul Qorib, dikomentari lagi, dijabarkan lagi sama ulama lain, namanya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Jadilah kitab Al-Baijuri. Ada lagi orang Fathul Qorib ini disarahi lagi, dikomentari lagi, dikembangkan lagi. Jadilah kitab namanya Tausheh. Tausheh ini karangan ulama Indonesia, namanya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang Banten, Al-Banten. Orang Banten, tinggal di Mekah, pernah ngajar di Masjidil Haram, dan ngarang kitab-kitab berbahasa Arab. Tapi orang Indonesia, orang Banten. Banten kan? Orang Indonesia ini hebat. Dalam masalah agama hebat. Kalau masalah olahraga, kalah aja kan. Main bola Indonesia kalah. Main bulu tangkis pun sering kalah daripada menang ya kan. Tapi kalau masalah agama Indonesia nomor 1. Makanya ya kita Indonesia ikut libatkan agama juga. Coba ya. Nah, ini judul pengajiannya adalah Toharoh. Kitabut Toharoh. Kitab menerangkan pasal bersuci. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin. Al-miyahul lati yajuzu takhiru biha sab'u miyah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Nah, nomor 1, ma'us sama'i, air hujan. Nomor 2, wa ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Berapa sekarang? Nomor 4, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Nomor 5, wa ma'ul aini, air mata air. Air mata air, bukan air mata ya. Air mata air. Air mata lain hukumnya nanti. Wa ma'us salji, air salju. Nomor 6, wa ma'ul barodi. Nomor 7, wa ma'ul barodi, air dingin. Ya, tercatat semua. Itu tadi 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Bersuci itu apa? Ada yang tahu nggak? Bersuci. Bersuci itu membersihkan najis. Apakah betul bersuci itu membersihkan najis? Bersuci itu ada 2, kan? Yang pertama menghilangkan najis, yang kedua mengangkat hadas. Bersuci toharo itu ada 2 bagian. Yang pertama menghilangkan najis, yang kedua mengangkat. Nah, menghilangkan najis maksudnya gimana? Ya, misalnya baju kita ada najis, ya kan, ada teh cicak, kita bersihin. Itu membersihkannya harus dengan air yang 7 tadi. Paham? Itu namanya menghilangkan najis. Kalau mengangkat hadas itu artinya apa? Menyucikan diri kita, membersihkan diri kita dari hadas. Ada dengan cara wudu, ada dengan cara mandi wajib, ada dengan tayamum. Paham? Nah, ketujuh air ini adalah air-air yang boleh digunakan untuk ibadah, untuk bersuci. Ibadah dengan air. Apa itu ibadah dengan air? Ya berwudu, itu kan ibadah kan? Wudu itu ibadah. Ibadahnya dengan air. Terus apa lagi? Istinja, bahasa kitanya apa? Cebok. Itu harus dengan air yang 7 ini. Gak boleh dengan air-air yang lain. Bapaknya toke, misalnya ada anak toke kan, kalau bahasa Medannya toke, kalau bahasa luar Sumateranya juragan. Bapaknya juragan nira. Bapakku juragan nira, jadi dia wudu pakai air nira. Boleh nggak? Nggak boleh, karena air nira itu bukan termasuk air yang 7 tadi. Yang pertama umakus sama'i, air hujan. Air hujan hukumnya suci dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Suci dan bisa untuk bersuci. Air hujan tahu ya? Tuh yang turun dari langit itu namanya air hujan. Terus wa ma'ul bahri, air laut. Menurut air laut ya. Air laut itu air yang rasanya asin. Ada yang pernah minum air laut? Gue pernah? Belum. Kurang jauh nih, biji-biji aja. Tahu air laut? Dan ada air laut.
Air laut itu air yang rasanya asin. Kalau mau pengen kalian nengok laut nanti libur, pergi ke Belawan. Itu air laut. Rasanya asin. Walaupun rasanya asin, tetap itu air suci dan suci. Biasanya kalau wudhu pakai laut itu dia lengket ya. Lengket dari tangan ini. Macam pernah nggak nengok air ikan? Nah, kayak gitulah. Enggak bau ikan ya. Kayak gitu rasa-rasanya. Perasaannya kayak gitu, lengket-lengket di badan. Walaupun kayak gitu, air laut hukumnya tetap suci. Yang ketiga, ini air murni ya, belum dicampur-campur. Kata Ustaz, air ikan suci, wudhu pakai ikan nanti, jangan. Ini air yang suci. Yang ketiga, air apa tadi? Air sungai. Air sungai tahu lah ya di sini kan. Air sungai ini air yang tawar. Sungai itu kan larinya ke laut kan. Tapi kalau dia masih di sungai, itu masih suci dan disucikan. Terus wa ma'ul bi'ri wa ma'ul air. Air sumur dan air mata air. Ada air sumur bor misalnya kan. Ada air mata air. Timbul pertanyaan loh. Sumur itu kan mata air ya kan? Gitu kan? Orang nggak ngorek sumur nyari mata air. Nanti kok di kitabnya ada dua. Wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini. Air sumur, air mata air, sama aja lah. Ternyata nggak sama. Ini nggak sama. Air sumur itu mata air yang dikorek, yang digali sampai ketemu mata air, dia mengeluarkan air, itu namanya air sumur. Tapi kalau air mata air ini nggak digali, airnya udah ada kian, tahu telaga? Ada pernah telaga? Rawa-rawa itu bukan menggenang ya, telaga yang dia nambah airnya. Itu namanya air mata air. Dua-duanya berasal dari mata air, cuman cara pengambilannya, ya kan? Cara memperolehnya itu yang berbeda. Kalau air sumur, mata air yang dikorek, kan? Mata air yang dikorek dia dari bawah tanah sudah digali sampai ketemu mata air, itu namanya ma'ul bi'ri, air sumur. Tapi kalau air mata air, bahasa Arabnya ma'ul aini, dia ini seperti telaga, macam kolam. Nah, kolam itu situ ada mata air yang nyembur dia. Tidak dengan proses digali. Dua-duanya itu air yang suci dan sucikan. Lanjut, wa ma'us salji, air salju. Air salju udah paham lah ya. Air yang berasal dari salju ya kan. Dari langit dia bentuknya keras sampai bumi bentuknya jadi cair. Saya nggak pernah nengok salju gimana bentuknya. Lahir di Binjai kan, besar di Binjai, belajar di Binjai. Alhamdulillah dapat kesempatan ngaji di Jawa, nggak ada coba bulan juga salju. Negeri pernah, cuma nggak kena musim salju juga. Tapi di Pakistan ada. Kalau mau dekat pengen nengok salju ke Pakistan. India belum. Pakistan udah ada salju. Dia itu salju itu biasanya akhir tahun ya, bulan 11 bulan 12. Nah, itu musim salju. Teman saya ada kuliah di Pakistan itu. Musim salju. Saljunya dipukulin, ya kan? Cair dia, jadi air. Nah, itu airnya air suci. Wa ma'ul bardi dan air dingin. Air dingin ini ada yang mengatakan air embun. Dari langit dia bentuknya cair sampai bumi menjadi keras. Itu namanya air embun. Bukan air embun di daun-daun itu. Uap air. Nah, 7 macam air inilah yang boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Tahu lagi sekali lagi. Pertama air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air. Yang keenam air salju dan yang ketujuh air dingin atau air embun. Embun ini maksud di sini bukan embun yang uap air itu. Paham? Nah, ketujuh air inilah yang boleh kita gunakan untuk bersuci, toharo, ibadah dengan air.
Kalau air yang lain yang nggak masuk 7 ini, maka itu nggak boleh. Contohnya apa tadi? Air nira, apalagi minyak boleh nggak? BBM kan keluar dari bumi, Ustaz. Ya kan? Boleh. Yang boleh itu benda cair berbentuk air. Bukan berarti benda cair apa aja dari bumi boleh digunakan untuk bersuci. Yang berbentuk berupa air. Kalau minyak ya nggak boleh jelas. Namanya aja minyak bukan air kan? Dah? Paham semua? Ada yang mau bertanya? Pertanyaan? Yang online juga boleh kasih pertanyaan. Ada pertanyaan? Paham semua? Alhamdulillah. Itu ya. Itu tadi. Jadi ngaji kita hari ini adalah 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kalau kita mau bersuci, kita tengok dulu airnya, air apa? Air sumur kah? Air laut kah? Selagi dia masih berbentuk suci, ya kan? Belum dicampur dengan apa-apa, belum tercemar dengan apa-apa, maka air itu boleh digunakan untuk bersuci. Paham? Tapi kalau kecampur gimana? Pergi ke sungai kan, mau ambil wudhu, rupanya lewat bagi lembu 2 ekor. Berarti lain lagi hukumnya, karena dia sudah bercampur dengan benda lain. Ketika air itu belum tercampur dengan apa-apa, belum tercampur dengan bage, belum tercampur dengan minyak wangi, air sumur diambil, dikasih gula, dikasih bubuk teh, aduh, lain lagi hukumnya. Selagi dia masih berbentuk air yang belum bercampur dengan apapun, ini namanya air suci dan suci. Paham semua? Nah, ada yang bertanya nih kan? Nah, kita paham semua berarti. Besok kita mengkaji pembagian air. Ya, insyaallah ya. Siapa nabi dulu, kita akhiri dengan doa Fatul Majelis. Subhanallah, Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.